Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sudut pandang. Ada hal yang menarik pada hari ulang tahun Kota Padang yang ke-351 tahun pada tahun 2020 ini. Salah satu dari penyampaian Ketua DPRD Padang yaitu adanya perda baca tulis Al-Quran. Sangat menarik sekali. Di balik menarik tersebut ada hal yang perlu kita kaji, yaitu perda itu sendiri lahir pada tahun 2003 yang dikenal dengan Perda nomor 6 tahun 2003 tentang baca tulis Al-Quran. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah itu 5 tahun sudah harus dievaluasi, sehingga kita melihat efektif atau tidak, atau masih perlu dilanjutkan atau perlu ditingkatkan. Berkenaan dengan Perda nomor 6 tahun 2003 tentang wajib tulis baca Al-Quran, sudah selayaknya, sudah seharusnya itu untuk dievaluasi. Itu tidak relevan lagi dengan situasi kekinian. Ini harus dilakukan oleh revisi oleh Pemko Padang. Yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, justru kami mendorong kepada Pemko Kota Padang, artinya terhadap perda-perda yang telah kita tetapkan, terutama perda tentang membaca tulis Al-Quran, perlu kita lebih maksimal untuk kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Layak direvisi. Harus direvisi, Pak. Revisi Perda nomor 6 tahun 2003 tentang baca tulis Al-Quran ini ternyata juga mendapat respon positif dari Kabak Kesra Kota Padang. Amriman menegaskan bahwa memang Perda nomor 6 tahun 2003 itu tidak lagi sesuai dengan kondisi. Iya, artinya perda itu kan mengakomodir anak sampai SD, madrasah, ibtidaiyah. Sementara ada terjadi kepakuman. Artinya anak SMP, MTS dia tidak mengaji lagi masjid musola karena tidak ada beban untuk keluar spikat khatam Qurannya. Nah, di depan memang kita harus evaluasi. Karena itu baru diarahkan untuk anak-anak SD. Sementara pembinaan pendidikan Al-Quran itu berkelanjutan. Tidak cukup hanya sampai pada tingkat SD, tapi juga pada tingkat SMP dan tingkat SLTA. Untuk itu kita berharap DPRD Padang sudah perlu melakukan evaluasi dan untuk meningkatkan status kepada anak-anak dari jenjang SD kepada jenjang SMP. Jadi Muhammadiyah ini sangat menginginkan supaya anak-anak kita sesuai dengan undang-undang otonomi daerah bahwa kabupaten dan kota itu kewenangannya adalah sampai tingkat SMP. Makanya sekarang itu harus ada melakukan revisi supaya anak-anak SMP kita ini sesuai dengan perda itu tidak tergantung-gantung. Makanya perlu dilakukan oleh revisi oleh Pemko Padang. Dan untuk SD SMP supaya berlanjut, kita revisi perda yang ada itu untuk imarahnya kegiatan di masjid musola, termasuk juga anak-anak SMP dan madrasah sanawiyah itu juga kembali mengimarahkan Al-Quran di masjid, masuk rumah juga tentunya. Tidak hanya untuk anak SD, tetapi untuk semua jenjang pendidikan. Namun demikian, memang harus dimulai dari sekolah dasar. So kalau di SD anak telah hafiz Al-Quran, katanya kalau di Menurut Bapak belum direvisinya perda tersebut, kira apa persoalannya? Pertama mungkin dari segi skala prioritas, ya, kita kan juga bisa memaklumi tugas-tugas kedewanan yang berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah. Atau yang kedua, dianggap masih memadai
Atau memang yang ketiga kuncinya belum dievaluasi. Nah, kalau nanti sudah dievaluasi oleh Komisi 4 yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan keagamaan, itu mungkin akan bisa ditemukan apakah perda itu masih layak atau tidak. Jadi mungkin yang persoalan paling mendasar itu ini belum dievaluasi. Jadi itu kita minta selaku ketua Dewan Masjid, selaku yang memang dulu ikut terlibat dalam proses pembuatan perda, itu sudah saatnya untuk dilakukan kajian. Setelah perda yang telah kita sepakati, yang telah kita terapkan, memang perlu ada kajian, perlu ada penekanan pada yang berhubungan dengan pelaksanaan perda. Saudara, yang paling penting untuk menciptakan generasi masa depan bangsa yang cerdas dan berakal itu merupakan tugas bersama. Tidak bisa hanya sekolah, tidak bisa hanya pemerintah, tapi semua komponen harus terlibat. Oleh sebab itu, alangkah baiknya untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berakal, yaitu juga melibatkan masjid. Apalagi Minangkabau yang terkenal dengan filosofi adat Basandi, Sarak Basandi Kitabullah, sangat cocok sekali merupakan masjid sebagai pusat pendidikan, terutama pendidikan informal. Dan saatnya kita ramaikan masjid dengan mengajak generasi muda. Bukankah dalam hadis Rasulullah itu 7 calon penghuni surga, salah satunya adalah para remaja yang rajin meramaikan masjid. Yang tak kalah penting lagi, jika tercipta anak yang Al-Qur'ani, yang menjiwai Al-Quran dalam dirinya, maka otomatis kita sudah menciptakan anak yang soleh. Bukankah sudah ditegaskan apabila seseorang sudah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, bersedekah ke masjid, anak yatim, atau dalam bentuk makanan pun itu juga sedekah yang terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, setiap yang disampaikan bukan ikhlas kepada pihak lain untuk kebaikan, itu apapun ilmunya, ilmu agama, ilmu umum, atau ilmu apa saja yang tujuannya untuk kebaikan, itu akan mengalir di alam barzah apabila orang tua sudah meninggal. Dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Ini yang lebih penting. Anak yang soleh itu merupakan deposito kita untuk hari akhirat nanti. Marilah kita bersama menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, yang pada akhirnya menjadi anak yang soleh. Tugas kita bersama, termasuk orang tua pada khususnya. Mari kita bimbing anak kita agar terhindar dari perbuatan negatif seperti maksiat dan perbuatan penyakit masyarakat atau tercela lainnya. Kami Sari Ule mengakhiri sudut pandang pada hari ini. Semoga ini menjadi renungan kita bersama bahwa pendidikan itu merupakan tugas kita bersama. Education for